Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan mengajak teman-teman semua untuk menelusuri salah satu peninggalan yang ada di Kota Pekanbaru. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Saya Waude Sriwayuni. Saya Jasa Sofiana. Dan saya Nureka Maharani. Saya Honsa Mukhlisa. Saya Zahra Mujahidah. Kami dari kelompok 2. Terima kasih. Rumah Tuan Kadi. Sebuah bangunan bersejarah yang masih berdiri megah di tepi Sungai Siak. Tepatnya di Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru. Rumah ini bukan sekedar bangunan tua, tapi saksi lahirnya Kota Pekanbaru dan pusat kehidupan budaya Melayu tempo dulu. Kami, mahasiswa geografi semester 5, melakukan praktikum geografi sejarah dan budaya dengan mengunjungi rumah Tuan Kadi untuk memahami kaitan antara sejarah dan kondisi geografis tempat ini. Langkah pertama, kami mulai dengan menggali sejarah rumah ini langsung dari pengawas situs budaya, Bapak Syarifuddin. Boleh Bapak perkenalkan diri dulu? Ya, nama saya Syarifuddin. Saya selaku pengawas di Cagar Budaya ini, dan saya di bidang seni budaya. Boleh nggak Bapak ceritakan sedikit bagaimana asal-usul dari rumah Tuan Kadi? Jadi secara rumah kita ini berdiri tahun 1895 ya. Jadi rumah kita ini rumah mertua Tuan Kadi. Namanya Haji Nurdin Putih. Haji Nurdin Putih ini punya anak Fatimah binti Nurdin, kawin dengan Tuan Kadi. Jadi Tuan Kadi ini bukan nama tapi gelar yang dikasih Sultan kepada beliau sebagai Hakim Syariat Islam pada masa itu. Beliau ini berasal dari Sumatera Utara. Jadi beliau tinggal di sini, kerjanya di Siak. Kenapa rumah ini diambil sebagai cagar budaya? Salah satunya adalah di sini ada tokoh penting sejarahnya, salah satu sultan yang pernah singgah di sini. Di rumah ini dulu tinggallah keluarga dari Haji Nurdin Putih. Tinggal di sini dan Tuan Kadi pun tinggal di sini. Tinggal di sini. Kalau rumah asli Tuan Kadi itu ada di sini, di atas ini, di belakang SMK Muhammadiyah. Dari penjelasan beliau, kami memahami bahwa rumah Tuan Kadi tidak hanya bersejarah karena usianya, tapi juga karena nilai budaya dan peran tokoh-tokoh penting yang pernah tinggal di sini. Selain menjadi warisan sejarah, rumah Tuan Kadi juga terus digunakan untuk kegiatan kebudayaan hingga saat ini. Saya berkesempatan menanyakan hal ini langsung kepada Bapak Syarifuddin. Kalau menurut Bapak, apakah masih digunakan untuk kegiatan budaya sekarang, Pak? Baik, jadi rumah kita ini memang Pemkab Pekanbaru melalui Bapak Wali Kota kita, Bapak Agung Nugroho, telah mencanangkan ataupun membuat kegiatan. Salah satunya setiap malam ini dibuatlah acara di sini namanya pentas musik kreatif. Di situ ada nanti Melayu, tari Melayu, musik Melayu. Jadi seluruh yang berbau dengan Melayu itu akan diangkat ke pagi. Jadi bagi generasi yang akan datang itu tidak akan lupa dengan sejarah Melayu itu, maka Pak Wali itu memang gencar-gencarnya dengan mengadakan event-event budaya itu. Selain memiliki nilai sejarah, rumah Tuan Kadi juga menyimpan makna mendalam pada setiap bagian bangunannya. Nah, untuk mengetahui lebih jauh, saya berbincang dengan Bapak Syarifuddin, salah satu warga yang memahami filosofi dan sejarah arsitektur rumah ini. Kan nama saya Waude Sriwayuni, Pak. Saya izin bertanya, melihat bentuk bangunan yang masih berdiri hingga saat ini. Nah, kira-kira Pak, apa tantangan terbesar dalam merawat bangunan tua seperti ini? Lalu, apakah ada makna khusus di balik bentuk atap, tiang, atau ukiran di bangunan ini, Pak? Seperti itu.
Jadi bangunan ini adalah bangunan yang mencerminkan salah satu rumah tradisional Kota Pekanbaru. Salah satu dari kelebihan ataupun keindahan dari rumah ini salah satu atapnya. Atapnya itu adalah 5 pancung. 5 pancung itu setiap sudutnya ada 5 sudut. Yang kedua, salah satu tangganya, yang kedua ini tangganya. Tangga itu ada 5 anak tangga. Itu melambangkan rukun Islam. Jadi setiap orang dulu membangun rumah atau membangun tempat tinggal, itu pasti memikirkan hal-hal yang, kalau kita umat Muslim kan, kita memikirkan hal yang kebaikan melalui ajaran agama kita di satu kebaikan itu. Jadi ada makna filosofinya di sini. Salah satunya itu kan tangga, kenapa 5 tangga melambangkan rukun Islam. 5 pancung itu 5 juga menandakan rukun Islam itu. Jadi semuanya itu sudah dipikirkan oleh orang-orang dulu, orang berpikir. Jadi kalau ditengok infrastruktur itu, kalau saya pribadi itu lebih berpengalaman orang dulu daripada orang sekarang gitu kan. Dari segi membangun infrastruktur rumah, semuanya itu dari dikaji langsung. Jadi dari penjelasan Bapak Syarifuddin, kita bisa memahami bahwa rumah Tuan Kadi tidak hanya indah secara fisik, tetapi juga memiliki filosofi yang dalam, perpaduan antara nilai agama, seni, dan adaptasi terhadap lingkungan sekitar. Bangunan tua ini masih berdiri kokoh hingga sekarang. Saya menanyakan kepada Bapak Syarifuddin bagaimana upaya pelestarian dan perawatan rumah ini. Ratna Maharani dari semester 5 mahasiswa pendidikan geografi. Jadi menurut Bapak, apakah rumah dari Tuan Kadi ini masih asli atau sudah ada yang berubah ya Pak? Dan kalaupun ada, bagian-bagian apa yang dirubah gitu Pak? Jadi rumah kita ini yang tadi Bapak bilang dari situ, setiap cagar budaya itu tidak boleh merubah bentuk aslinya. Tapi karena rumah ini kondisinya dibuat dari kayu, tentu ada pelapukan, ada apa. Tapi kalau pelapukan itu tetap diganti itu kita pun tidak bisa sembarangan, karena cagar budaya itu apapun yang diganti tetap harus melapor dulu, ada kajiannya, bukan sembarang gitu kan. Makanya dulu waktu renovasi rumah ini, setiap lantai-lantai itu dibuat nomor itu, tidak boleh terubah, tidak boleh tertukar dengan lain. Itu kajiannya banyak. Jadi kajian itu kita tetap harus berkoordinasi dengan pihak provinsi dan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Sebagai cagar budaya yang dilindungi undang-undang, rumah ini dijaga agar bentuk dan orisinalitasnya tetap seperti dulu. Inilah salah satu contoh nyata dari pelestarian warisan sejarah di Kota Pekanbaru. Nama saya Rizky Ramadan Pak. Ya. Nah ini tuh pertanyaan terakhir Pak. Ya. Untuk Bapak sendiri, apakah ada harapan terhadap anak muda dalam menjaga situs budaya ini Pak? Baik. Jadi saya sebagai mewakili dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru menghimbau kepada seluruh adik-adik mahasiswa kiranya dapat mempromosikan rumah kita ini, baik kepada teman-teman, kepada saudara, kepada rekan-rekan yang lain kan, bahwasanya di Pekanbaru ini ada suatu objek wisata ataupun cagar budaya yang bisa kita kunjungi, terbuka untuk umum. Kita beroperasi dari jam 8 sampai jam 4 sore, tidak ada libur. Jadi silakan berkunjung kemari, ditanyakan apa sejarahnya, kami terbuka. Dan juga kepada masyarakat tempatan, kami juga menghimbau saling bekerja sama. Saling kita bekerja sama, masyarakat terbantu, pemerintah pun terbantu. Sama-sama menjaga lingkungan, sama-sama menjaga kebersihan, keamanan. Dengan adanya menjaga itu, masyarakat terbantu dengan ekonomi meningkat. Dari sisi geografi, rumah Tuan Kadi berada di wilayah dataran rendah di tepi Sungai Siak. Sungai ini dulu menjadi jalur utama perdagangan antara pesisir Riau dan daerah pedalaman. Karena letaknya yang strategis, rumah ini menjadi titik penting bagi lalu lintas ekonomi dan penyebaran agama.
Hal ini menunjukkan bagaimana kondisi geografis mempengaruhi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Melayu. Pemilihan lokasi seperti ini juga mencerminkan kearifan lokal. Masyarakat membangun rumah dekat sumber kehidupan, namun tetap memperhatikan kondisi alam seperti pasang surut air sungai. Terima kasih.